Halo semuanya. Apakah Anda pernah merasa khawatir atau bahkan tertekan oleh masalah keuangan? Atau mungkin Anda mencari cara untuk mengelola uang dengan lebih bijaksana dan hidup dengan lebih bermakna? Nah, Anda berada di tempat yang tepat. Hari ini, kita akan menjelajahi beberapa konsep sederhana namun kuat dari para filosof kuno yang dapat membantu kita memahami dan mengelola keuangan kita dengan lebih baik. Jadi, jika Anda tertarik untuk menemukan cara baru untuk menjalani kehidupan yang lebih damai dan sejahtera secara finansial, pastikan untuk tetap bersama kami. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, tinggalkan komentar untuk berbagi pemikiran Anda, dan jangan ragu untuk berlangganan channel kami agar tidak ketinggalan konten inspiratif seperti ini di masa depan. Sekarang, mari kita mulai menjelajahi cara-cara untuk meraih kebijaksanaan finansial dan hidup yang lebih bermakna bersama-sama. Pertama, kekuatan perspektif. Bukanlah hal-hal yang mengganggu kita, melainkan interpretasi kita terhadap mereka. Pemikiran mendalam dari Marcus Aurelius ini tetap relevan hingga hari ini, terutama dalam konteks keuangan. Terlalu sering, kita dipaksa untuk percaya bahwa keamanan dan kebahagiaan kita bergantung semata pada angka-angka di rekening bank kita. Namun, ini adalah kesalahpahaman umum, suatu persepsi yang salah yang menjebak kita dalam siklus kekhawatiran dan ketidakpuasan yang tak berujung. Inti dari kekuatan perspektif terletak pada kemampuan kita untuk melihat melampaui angka-angka tersebut, untuk memahami bahwa kesejahteraan finansial kita tidak hanya ditentukan oleh saldo rekening bank kita, tetapi juga oleh bagaimana kita menafsirkan dan merespons angka-angka tersebut. Ini adalah perubahan paradigma yang meminta kita untuk mempertanyakan keyakinan terdalam kita tentang uang dan kemakmuran. Dengan mengadopsi pandangan stoik ini, kita belajar untuk menemukan kedamaian bahkan di tengah-tengah ketidakpastian keuangan. Kebijaksanaan tidak terletak pada akumulasi kekayaan, melainkan dalam membentuk hubungan yang sehat dan seimbang dengan uang, melihatnya sebagai alat, bukan tujuan dalam dirinya sendiri. Dengan merangkul kekuatan perspektif ini, kita membebaskan diri dari beban kekhawatiran keuangan yang berlebihan. Kita belajar untuk menghargai apa yang kita miliki, bersyukur, dan menemukan kepuasan dalam situasi saat ini, sambil bijaksana merencanakan untuk memperbaikinya. Ini adalah jalan menuju kehidupan finansial yang seimbang dan pikiran yang tenang, di mana ketakutan dan kecemasan tidak lagi memiliki kendali atas kita. Kedua, pentingnya pengendalian diri. Kebijaksanaan Epictetus memberi kita pandangan baru, hanya mereka yang terdidiklah yang benar-benar bebas. Pepatah yang kuat ini relevan juga dalam konteks keuangan, di mana kebebasan sejati tidak terletak pada jumlah uang di rekening bank kita, tetapi pada kebajikan pengendalian diri. Inti dari ajaran stoik ini adalah pemahaman bahwa kebebasan finansial melampaui sekadar akumulasi kekayaan. Ini tentang bagaimana kita mengelola gairah dan keinginan hidup kita dalam hubungannya dengan uang. Pengendalian diri di sini bukan hanya tentang menghindari pengeluaran impulsif atau pemborosan, ini adalah disiplin yang lebih dalam yang melibatkan pengaturan keinginan batin kita dan menentukan kembali kebutuhan kita. Masyarakat modern sering mendorong kita untuk mengukur kesuksesan dengan kepemilikan barang-barang material dan akumulasi kekayaan. Namun, pengejaran tanpa henti ini seringkali menghasilkan ketidakpuasan dan ketidakpuasan. Stoik mengajarkan kita bahwa dengan mempraktikkan pengendalian diri, kita dapat melepaskan diri dari siklus keinginan dan konsumerisme yang tidak berkesudahan. Kita dapat belajar untuk menemukan kepuasan dalam hal-hal sederhana dalam hidup dan menghargai nilai yang cukup. Pengendalian diri ini juga tercermin dalam cara kita merencanakan dan mengelola sumber daya keuangan kita. Ini tentang membuat pilihan yang sadar tentang bagaimana kita memperoleh, menghabiskan, menabung, dan berinvestasi, selalu memperhatikan keseimbangan dan keberlanjutan jangka panjang. Dengan melakukan ini, kita tidak hanya memperkuat kesehatan keuangan kita, tetapi juga menumbuhkan rasa kedamaian batin dan kepuasan. Kebebasan finansial sejati, oleh karena itu, merupakan cerminan dari pengendalian diri. Itu terwujud ketika kita membebaskan diri dari perbudakan dorongan hati dan keinginan tak terbatas kita, menemukan kebahagiaan dan kepuasan dalam apa yang kita miliki dan siapa kita. Dengan merangkul pentingnya pengendalian diri ini, kita membuka pintu menuju kehidupan yang benar-benar bebas, bukan hanya secara finansial, tetapi juga secara emosional dan spiritual. Ketiga, pentingnya ketahanan. Friedrich Nietzsche, meskipun bukan seorang filosof stoik, menyuarakan sebuah sentimen yang sangat sesuai dengan ajaran stoik dalam kutipannya yang terkenal,
Apa yang tidak membunuh kita, membuat kita lebih kuat. Pepatah ini menemukan aplikasi yang sangat kuat dalam konteks kesulitan keuangan. Di dunia manajemen keuangan yang seringkali tidak stabil, kita dihadapkan pada tantangan-tantangan yang mungkin tampak luar biasa, tetapi di bawah lensa stoik, kita melihatnya sebagai kesempatan untuk memperkuat ketahanan dan kebijaksanaan kita. Dalam stoik, ketahanan tidak hanya tentang kemampuan untuk bertahan dalam menghadapi kesulitan, ini adalah kemampuan untuk mengubah kesulitan tersebut menjadi penguatan karakter dan kebijaksanaan. Ketika kita menghadapi kerugian finansial, ketidakstabilan pasar, atau bahkan kesalahan dalam keputusan keuangan kita sebenarnya sedang belajar dari pengalaman hidup, di mana setiap hambatan adalah guru dan setiap kegagalan adalah pelajaran. Perspektif stoik ini mendorong kita untuk melihat melampaui dampak langsung dan sementara dari kesulitan keuangan. Alih-alih merasa putus asa atau takut, kita dipanggil untuk mencari pertumbuhan pribadi dan kedewasaan melalui pengalaman-pengalaman ini. Ketahanan, karena itu, menjadi semakin kuat dengan penggunaan, semakin kita menghadapi dan mengatasi tantangan, semakin terampil kita dalam menghadapi ketidakpastian masa depan. Kebijaksanaan finansial yang sejati, oleh karena itu, tidak hanya diukur dengan kemampuan untuk mengumpulkan kekayaan atau menghindari kerugian, tetapi dengan kemampuan untuk belajar dari setiap pengalaman dan muncul dari tantangan dengan lebih kuat dan lebih siap. Ketangguhan ini, yang lahir dari keterpurukan, adalah salah satu harta terbesar yang bisa kita kumpulkan, karena memberdayakan kita tidak hanya untuk bertahan hidup melalui badai keuangan, tetapi untuk menavigasinya dengan keyakinan dan ketenangan. Singkatnya, kesulitan keuangan adalah lebih dari sekadar rintangan di jalan kita, mereka adalah katalisator penting untuk pembangunan ketahanan yang mendalam dan kebijaksanaan praktis. Dengan merangkul aspek pengajaran stoik ini, kita mengubah kesulitan terbesar kita menjadi pelajaran yang paling berharga. Keempat, seni kesederhanaan. Seneca, salah satu suara paling vokal dari filosofi stoik, memberi kita pelajaran penting tentang sifat kebahagiaan. Kehidupan yang bahagia adalah hasil dari jiwa yang seimbang. Pepatah ini sangat relevan dalam konteks keuangan dan kemakmuran, di mana kesederhanaan bukanlah pembatasan, tetapi kekuatan yang kuat. Di dunia yang seringkali terobsesi dengan kelebihan uang, harta, dan status, kebijaksanaan stoik mengajak kita untuk menjelajahi jalan yang jarang dilalui, kesederhanaan. Dalam konteks stoik, kesederhanaan bukan hanya tentang mempraktikkan moderasi atau menghindari kelebihan, ini adalah seni untuk menemukan keseimbangan dan makna yang esensial. Dengan mengadopsi gaya hidup yang lebih sederhana, kita tidak meninggalkan kekayaan atau kesuksesan, tetapi kita mendefinisikan kembali artinya. Kita memilih kehidupan di mana kualitas pengalaman dan hubungan kita lebih penting daripada jumlah harta kita. Pendekatan yang disederhanakan terhadap keuangan dan kehidupan memungkinkan kita untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Ketika kita melepaskan diri dari pengejaran tak terbatas ini, kita menemukan ruang yang mengejutkan untuk pertumbuhan pribadi, pengembangan hubungan yang lebih dalam, dan keterlibatan dalam aktivitas yang menyehatkan jiwa kita. Dengan kata lain, kita menemukan kekayaan batin yang sejati, yang tidak dapat diukur dalam istilah moneter. Less is more, menjadi mantra yang kuat dalam perjalanan ini. Lebih sedikit gangguan dan keinginan yang dangkal berarti lebih jelas dan bertujuan. Akumulasi yang kurang obsesif berarti lebih banyak penghargaan untuk apa yang kita miliki. Kesederhanaan ini memungkinkan kita untuk hidup lebih penuh, lebih kaya dalam pengalaman otentik dan bermakna. Oleh karena itu, seni kesederhanaan adalah salah satu rahasia paling berharga untuk kemakmuran sejati. Ini mengajarkan kita bahwa kebahagiaan dan kekayaan sejati tidak terakumulasi, tetapi merupakan keseimbangan harmonis dan apresiasi yang esensial. Dengan merangkul kebijaksanaan stoik ini, kita membuka pintu menuju kehidupan yang benar-benar berlimpah, bukan hanya dalam hal finansial, tetapi juga secara emosional dan spiritual. Kelima, keberanian untuk berubah. Musonius Rufus, salah satu tokoh yang kurang dikenal namun mempunyai pengaruh besar dalam aliran stoik, memberikan kita pedoman yang abadi. Langkah pertama, jangan terganggu. Yang kedua, bertindak sesuai dengan alam. Kebijaksanaan ini sangat relevan dalam dunia keuangan, di mana keberanian untuk berubah dan menyelaraskan keputusan ekonomi kita dengan nilai-nilai terdalam kita sangat penting. Langkah pertama, yaitu tidak terganggu, sangatlah penting.
Dalam konteks keuangan, ini berarti mempertahankan ketenangan dalam menghadapi volatilitas pasar, ketidakpastian, atau tekanan sosial untuk mengikuti pola konsumsi. Ketenangan yang stoik ini bukanlah sikap acuh tak acuh, tetapi pemahaman yang mendalam bahwa gejolak eksternal tidak boleh mengganggu kedamaian batin kita. Langkah kedua, bertindak sesuai dengan alam, mengajak kita untuk introspeksi tentang apa yang sebenarnya kita nilai dan anggap penting untuk kebaikan dan kehidupan yang bermakna. Dalam dunia keuangan, ini berarti membuat keputusan yang tidak hanya mencari keuntungan atau keamanan ekonomi, tetapi juga selaras dengan prinsip etika, sosial, dan pribadi kita. Memiliki keberanian untuk berubah, dalam konteks ini, berarti menantang status quo finansial kita sendiri. Ini berarti mempertanyakan apakah konsumsi kita, investasi, dan kebiasaan menabung benar-benar selaras dengan nilai-nilai kita yang terdalam. Menyadari bahwa kita mungkin telah mengikuti jalan yang tidak lagi melayani kita dan memiliki keberanian untuk menetapkan kursus baru, meskipun itu berarti berenang melawan arus. Keberanian untuk berubah ini lebih dari sekadar perubahan strategi keuangan, itu adalah transformasi diri. Ketika keputusan keuangan kita mulai mencerminkan nilai-nilai sejati kita menemukan kesesuaian yang melampaui hal materi. Keuangan kita tidak lagi hanya angka di atas kertas atau layar, tetapi menjadi cerminan dari komitmen kita terhadap kehidupan yang dijalani dengan tujuan dan integritas. Singkatnya, keberanian untuk berubah dalam konteks stoik bukan hanya keterampilan praktis, itu adalah kebajikan esensial yang meresapi semua bidang kehidupan kita. Dengan mengikuti saran Musonius Rufus, kita tidak hanya membuka jalan menuju kemakmuran finansial, tetapi juga menjadi lebih otentik dan memiliki eksistensi yang bermakna. Keenam, refleksi yang bijak. Dalam kisah kehidupan kita seringkali terjebak dalam hiruk-pikuk aktivitas sehari-hari. Namun, tanpa sadar, kita melupakan satu hal penting, melihat ke dalam diri kita sendiri. Epictetus, seorang filsuf stoik terkenal, mengingatkan kita akan pentingnya refleksi diri harian. Ini bukan sekadar tentang melihat bagaimana kita mengelola uang, tetapi lebih mendalam lagi. Dengan merenungkan keputusan finansial kita belajar mengenali motivasi, keyakinan, dan nilai-nilai yang mendorong tindakan tersebut. Dengan mengadopsi kebijaksanaan refleksi ini, kita bisa mengidentifikasi pola-pola perilaku yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Misalnya, kita mungkin menyadari bahwa beberapa pengeluaran cenderung impulsif, atau bahwa investasi kita tidak selaras dengan nilai-nilai yang kita anut. Dengan pemahaman ini, kita bisa membuat perubahan yang lebih sadar dan bermakna, membawa kita menuju pertumbuhan pribadi yang lebih besar. Ketujuh, kepuasan yang sejati. Kebahagiaan tidak selalu terletak pada keinginan untuk mengubah segalanya. Begitulah ajaran Epictetus, yang juga relevan dalam hal keuangan pribadi. Seringkali, kita terjebak dalam siklus tak berujung menginginkan lebih banyak, tanpa pernah puas dengan apa yang telah kita miliki. Namun, kepuasan sejati bukanlah tentang pasrah pada keadaan saat ini, melainkan tentang menghargai apa yang sudah ada sambil tetap terbuka untuk pertumbuhan dan perubahan. Dengan mempraktikkan kepuasan, kita belajar hidup sesuai kemampuan kita dan menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana. Ini tidak berarti kita mengesampingkan aspirasi atau tujuan finansial kita, tetapi kita membangun fondasi yang kuat dalam rasa syukur dan penghargaan terhadap pencapaian kita. Dengan demikian, kepuasan memungkinkan kita untuk membuat keputusan keuangan yang lebih seimbang dan dipertimbangkan, menjauhkan kita dari keputusan impulsif yang hanya memenuhi keinginan sesaat. Kedelapan, memiliki perspektif yang kuat. Dalam kehidupan, tidak jarang kita dihadapkan pada situasi di luar kendali kita. Namun, yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana kita meresponsnya. Konsep ini, seperti yang diajarkan oleh Epictetus, memiliki implikasi yang besar dalam hal keuangan pribadi. Sebagai contoh, fluktuasi pasar atau perubahan situasi pekerjaan bisa membuat kita cemas atau panik. Dengan mengadopsi kekuatan perspektif, kita belajar untuk tidak terombang-ambing oleh peristiwa eksternal. Kita memahami bahwa kekayaan sejati tidak hanya ditentukan oleh saldo bank kita, tetapi oleh bagaimana kita merespons perubahan dan tantangan. Dengan fokus pada nilai-nilai dan ketangguhan, kita mampu mengubah setiap hambatan menjadi peluang untuk pertumbuhan dan pembelajaran. Kesembilan, penguasaan emosi. Dalam mengelola keuangan pribadi, penting untuk mengendalikan emosi-emosi kita terhadap uang.
Marcus Aurelius mengingatkan kita bahwa balas dendam terbaik tidaklah dilakukan oleh mereka yang melakukan ketidakadilan. Hal ini relevan dalam konteks keuangan, di mana emosi seperti rasa takut atau keserakahan bisa mengarah pada keputusan yang merugikan. Dengan penguasaan emosi, kita belajar untuk membuat keputusan keuangan berdasarkan logika dan nilai-nilai jangka panjang, bukan hanya merespons impuls sesaat. Ini membantu kita menghindari keputusan-keputusan yang merugikan dan melindungi kita dari tekanan finansial yang berlebihan. Lebih dari itu, penguasaan emosi membawa kita pada kedamaian pikiran yang memungkinkan kita menikmati hidup dengan lebih utuh, terlepas dari situasi keuangan kita saat ini. Ke-10, menuju ketenangan. Seneca mengajarkan kita bahwa ketenangan datang saat kita berhenti menginginkan hal-hal menjadi berbeda. Dalam hal keuangan, ini bermakna menerima dan menghargai situasi kita saat ini, sambil tetap terbuka untuk pertumbuhan dan perubahan di masa depan. Dengan menjalani kehidupan dengan keseimbangan dan penerimaan, kita menemukan kedamaian dalam keadaan apapun. Ketenangan finansial bukanlah tentang menghentikan ambisi atau aspirasi, tetapi tentang menghadapi realitas sebagaimana adanya. Dengan fokus pada kepuasan, perspektif yang kuat, dan pengendalian emosi, kita bisa mencapai ketenangan pikiran yang memungkinkan kita menikmati hidup dengan lebih utuh, terlepas dari situasi keuangan kita. Demikianlah, konsep-konsep kebijaksanaan finansial dari para filosof kuno dapat membimbing kita dalam memahami dan mengelola uang dengan lebih bijaksana, sambil menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan damai. Semoga video ini memberi Anda wawasan yang berharga dan menginspirasi Anda untuk mengejar keuangan pribadi yang lebih seimbang dan memuaskan. Sebagai kesimpulannya, prinsip-prinsip yang diajarkan oleh para filsuf Stoik tidak hanya relevan dalam konteks kehidupan pribadi, tetapi juga dalam mengelola keuangan kita. Dengan refleksi yang bijak, kepuasan yang sejati, perspektif yang kuat, penguasaan emosi, dan menuju ketenangan, kita bisa membangun fondasi yang kokoh untuk kehidupan finansial yang sehat dan berkelanjutan. Mari terus menerapkan dan mempraktikkan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Jangan lupa untuk berbagi pemikiran dan pengalaman Anda di kolom komentar di bawah, serta dukung kami dengan memberikan like, berbagi video ini kepada teman-teman Anda, dan berlangganan channel kami untuk mendapatkan konten inspiratif lebih lanjut. Terima kasih atas dukungan Anda dan mari kita bersama-sama membangun komunitas yang selalu bersemangat untuk belajar, tumbuh, dan mencapai kehidupan yang lebih baik secara finansial maupun pribadi. Sampai jumpa di video berikutnya.